wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa, NIM T2019-7095. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mawana, NIM T2019-7120. Perkenalkan, nama saya Isma Wadatur Rahma, NIM T2019-7099. Baik, langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengolahan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan pengolahan kelas itu? Pengolahan kelas adalah upaya sadar yang dilakukan oleh seorang guru yang meliputi perencanaan dan pengoptimalan sarana pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan apa sih fungsi dari pengelolaan kelas? Fungsi dari pengelolaan kelas yaitu untuk membentuk perubahan yang ada di dalam kelas agar bisa mengembangkan potensi diri dan bersifat aktif. Dan di mana seorang guru itu harus menciptakan suasana kelas yang lebih baik agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran tersebut. Pada hakikatnya, tujuan dari pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas dan mengoptimalkan pembelajaran bagi siswa di dalam kelas. Jadi, pengelolaan kelas itu merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki seorang guru agar dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif sehingga siswa itu bisa belajar dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya yang menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kelas dan lingkungan kondusif. Di manajemen kelas saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan manajemen kelas, sifat-sifat manajemen kelas, prinsip-prinsip manajemen kelas, dan fungsi manajemen kelas. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas yaitu segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, sebuah kondisi belajar yang optimal akan dicapai jika guru mampu mengatur peserta didik dan sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, serta mampu mengendalikannya untuk mewujudkan pencapaian kompetensi yang diinginkan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, manajemen kelas yang dilakukan oleh guru ini bertujuan untuk penyediaan fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen kelas, akan adanya upaya pengelolaan peserta didik di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana serta kondisi kelas yang menunjang proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kelas, yaitu bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran. Dengan demikian, jika peserta didik sudah merasakan kenyamanan dalam belajar, maka tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan guru akan mudah tercapai dan hasil belajar sesuai dengan yang kita harapkan. Manajemen kelas yang dilakukan guru dengan baik akan berdampak baik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru, kemudian akan mewujudkan interaksi atau proses pembelajaran yang baik pula. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari manajemen kelas. Sifat-sifat dari manajemen kelas ini ada 5. Yang pertama otoritatif, permisif, behavioral modification, socio-emosional, dan sosio. Yang pertama yaitu otoritatif. Artinya, penerapan manajemen kelas ini berorientasi pada kedisiplinan peserta didik dan bertujuan agar menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana belajar yang kondusif. Yang kedua yaitu permisif, yang artinya penerapan manajemen kelas ini bertujuan memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. Yang ketiga yaitu behavioral modification, yang artinya penerapan manajemen kelas ini berfokus pada penanaman akhlak terpuji dan budi pekerti luhur peserta didik. Yang keempat yaitu sosio-emosional, yang artinya penerapan manajemen kelas ini berprinsip dasar pada kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal dengan
hubungan antara guru dan peserta didik terjalin dengan baik. Yang kelima yaitu sosial, yang artinya penerapan manajemen kelas ini berdasarkan anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas ini ada 9. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, dan faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi, yaitu adanya motivasi pada peserta didik akan menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Yang keempat yaitu prinsip persepsi, yaitu makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu. Yang kelima yaitu prinsip retensi. Seseorang mempelajari sesuatu dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau dapat diingat kembali jika diperlukan nanti. Yang keenam yaitu prinsip transfer. Pengetahuan atau keterampilan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan dan dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Yang ketujuh yaitu pendidikan kerja kelompok. Nah, di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan perannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Yang ke-8 itu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan ini dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan. Guru juga berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi dan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran nanti. Nah, yang terakhir yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas ini ada 3, yaitu fungsi pengembangan, fungsi pengendalian, dan fungsi penyembuhan. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. Yang kedua yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yaitu seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan ini sama dengan manajemen kelas yang bersifat kuratif. Fungsi manajemen kelas ini adalah mengembalikan kondisi kelas yang telah terkontaminasi oleh gangguan ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya gangguan. Contohnya, kegiatan manajemen kelas yang berfungsi penyembuhan ini dapat dilihat jadi contoh manajemen kelas yang bersifat kuratif. Oke, kita langsung ke lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif merupakan lingkungan belajar yang bisa berdampak positif untuk perkembangan anak. Nah, lingkungan kondusif ini ada 2, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dalam hal ini, yang pertama yaitu lingkungan fisik. Nah, dalam lingkungan fisik ini yaitu lingkungan yang ada di sekitar anak belajar, berupa sarana fisik baik yang ada di lingkup sekolah. Dalam hal lain bisa saja ruang kelas, belajar di sekolah. Lingkungan fisik ini dapat berupa juga sarana dan prasarana kelas seperti pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat atau media belajar, dan pajangan serta penataannya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antar anak dengan temannya, anak dengan guru, anak dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita bisa melihat lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang proporsional antara anak dan temannya ke dalam proses pembelajaran.
Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas adalah strategi yang dilakukan oleh guru untuk mengoptimalkan berbagai sumber, bahan, dan sarana pembelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Yang dimaksud pendekatan kekuasaan di sini ialah peraturan. Karena peraturan adalah penguasa dalam hal mengelola kelas. Maka dari itu, peserta didik maupun guru wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pendekatan pengajaran. Di sini kita sebagai pendidik harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada peserta didik, seperti contoh membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu pendekatan kerja kelompok. Melalui pendekatan ini, guru dapat melatih kekompakan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu pendekatan ancaman. Dengan pendekatan ini, pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik, yakni dengan memberikan ancaman seperti melarang dan sindiran. Dan ancaman ini tidak sepatutnya diberikan sesering mungkin dan bisa diterapkan apabila suasana kelas sudah benar-benar tidak bisa dikondisikan. Dan yang kelima yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini dilakukan dengan diberikannya daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam memberi reaksi terhadap semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang keenam yaitu pendekatan kebebasan. Pendekatan ini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapanpun dan dimanapun. Dan kita sebagai seorang guru mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didiknya selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensial kreativitas dan inisiatif guru dalam memilih pendekatan.